Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novi Indrani, NIM 28925110044, Prodi Manajemen Plus, mata kuliah Pasar Uang dan Modal, dosen pengampu Bapak Dr. Sugeng Prayatno MM, tugas ujian akhir semester tentang manajemen pasar modal konvensional. Manajemen konvensional pasar modal Indonesia mulai didirikan pada saat Indonesia masih merupakan jajahan Belanda. Pada saat VOC secara umum, alasan pembentukan pasar modal adalah lembaga ini mampu menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Istilah pasar biasanya digunakan istilah bursa, exchange, dan market, sementara istilah modal sering digunakan istilah efek, securities, dan stok. Pasar modal menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Pasal 1 Ayat 12 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut Scott, pasar modal adalah pasar untuk berjangka panjang yang memperdagangkan saham biasa, saham preference, dan obligasi. Sementara itu, menurut Christopher Pass dan Brian Lauer, pasar modal adalah suatu tempat melakukannya pembelian obligasi dan saham perusahaan serta obligasi pemerintah. Dengan demikian, pengertian pasar modal adalah transaksi yang dilakukan melalui mekanisme over-the-counter atau OTC. Pasar modal adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan pemerintah atau public cautionaries maupun perusahaan swasta. Pasar modal menjalankan fungsi ekonomi dan keuangan. Perbedaan dengan pasar uang, pasar modal menyediakan sumber pembelanjaan dengan jangka waktu yang lebih panjang yang diinvestasikan pada barang modal untuk menciptakan dan memperbanyak alat-alat produksi yang menciptakan pasar dan meningkatkan kegiatan perekonomian yang sehat. Dalam Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan, dan Perdagangan 1991, pasar modal didefinisikan sebagai suatu tempat atau sistem cara dipenuhinya kebutuhan dan untuk kapital suatu perusahaan, merupakan pasar tempat orang membeli dan menjual surat yang baru dikeluarkan. Dalam Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995, pengertian pasar modal dijelaskan lebih spesifik sebagai kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Menurut para ahli, Tandalin 2001 menyebutkan pasar modal adalah pertemuan antara pihak yang memiliki kelebihan dana dan pihak yang membutuhkan dana dengan cara memperjuangkan sekuritas. Untuk Kewon 1999 menyatakan bahwa adalah semua lembaga dan prosedur yang memberikan fasilitas instrumen keuangan jangka panjang. Istilah jangka panjang di sini berarti memiliki periode jatuh tempo yang lebih dari 1 tahun. Oleh sebab itu, Suat Husnan 1998 menyatakan bahwa pasar modal dapat didefinisikan sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang yang dapat sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah atau public authorities maupun perusahaan swasta. Dengan demikian, pasar modal merupakan konsep yang lebih sempit dari pasar keuangan atau financial market. Menurut Marzuki Usman dan kawan-kawan 1997, pasar modal merupakan perdagangan instrumen keuangan atau sekuritas jangka panjang, baik dalam bentuk modal atau stok maupun baik yang diterbitkan pemerintah atau public authorities maupun oleh pihak swasta. Pasar modal merupakan konsep ruang yang lebih sempit dari pasar keuangan atau financial market. Pasar modal adalah wahana untuk mempertemukan pihak-pihak yang memerlukan dana jangka panjang dengan pihak yang memiliki dana tersebut. Juga sebagai pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang dapat diperjualbelikan, baik surat utang atau obligasi, equity atau saham, reksadana, instrumen derivatif, maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan ataupun institusi lain, misalnya pemerintahan, dan sebagai sarana bagi kegiatan berinvestasi. Pasar modal merupakan salah satu sarana yang efektif dalam menggerakkan dana dari masyarakat untuk selanjutnya disalurkan pada kegiatan-kegiatan yang produktif. Dana masyarakat yang masuk ke pasar modal merupakan dana jangka panjang.
Tujuan pasar modal. Untuk tujuan utama para investor dalam pasar modal yaitu yang pertama memperoleh dividen, ditujukan pada keuntungan yang akan diperolehnya berupa bunga yang dibayarkan oleh emiten dalam bentuk dividen. Yang kedua, kepemilikan perusahaan. Semakin banyak saham yang dimiliki, semakin besar pengusahaan atau menguasai perusahaan. Untuk yang ketiga, perdagang saham dijual kembali pada saat harga tinggi. Mengharapannya adalah pada saham yang benar-benar dapat menaikkan keuntungan dari jual beli sahamnya. Untuk jenis-jenis pasar modal dalam menjalankan fungsinya, ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Untuk yang pertama, pasar perdana atau primary market. Pasar perdana adalah penjualan perdana efek atau penjualan oleh perusahaan yang menerbitkan efek sebelum efek tersebut dijual melalui bursa efek. Pada pasar perdana, efek dijual dengan harga emisi, sehingga perusahaan yang menerbitkan emisi hanya memperoleh dana dari penjualan tersebut. Pasar perdana merupakan pasar tempat emiten pertama kali memperdagangkan saham atau surat berharga lainnya. Surat berharga lainnya untuk publik yang biasa dikenal dengan penawaran umum atau Initial Public Offering atau IPO. Informasi mengenai suatu perusahaan atau emiten yang akan menawarkan sahamnya untuk pertama kali pada masyarakat dapat diketahui melalui prospektus ringkas yang diiklankan minimal di dunia harian nasional public, expose atau prospektus. Yang kedua, ada pasar sekunder atau secondary market. Pasar sekunder adalah penjualan efek setelah penjualan pada pasar perdana berakhir. Pada pasar sekunder, harga efek ditentukan berdasarkan kurs efek tersebut. Pasar sekunder adalah pasar yang memperdagangkan efek setelah IPO, yang perdagangannya hanya terjadi antar investor dengan satu dan yang lainnya. Transaksi ini tidak lepas dari fungsi bursa sebagai lembaga fasilitator perdagangan di pasar modal. Pembelian di pasar ini hanya pada saham yang telah beredar berdasarkan aturan main yang telah ditetapkan pasar prosedurnya. Investor melakukan offer jual dan beli yang cocok, transaksi baru terjadi. Sedangkan apabila tidak ada transaksi, investor akan menunggu sampai adanya kecocokan dan pembatalan karena ditarik kembali atau habisnya masa perdagangan. Pada pasar sekunder, harga efek ditentukan berdasarkan kualitas efek tersebut. Naik turunnya kurs suatu efek ditentukan oleh daya tarik menarik antara permintaan dan penawaran efek tersebut. Dengan kata lain, kekuatan supply dan demand dari saham tersebut yang akan menentukan harganya. Bagi efek yang dapat memenuhi syarat, mendaftar atau listing dapat menjual efeknya di dalam bursa efek, sedangkan bagi efek yang tidak memenuhi syarat listing dapat menjual efeknya di luar bursa efek, misalnya di bursa paralel. Untuk yang ketiga, ada bursa paralel. Bursa paralel merupakan bursa efek yang ada. Bursa adalah pasar yang di dalamnya berjualan usaha jual beli saham dan surat berharga lainnya, yang juga melibatkan para broker yang menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Bagi perusahaan yang telah menerbitkan efek yang akan menjual efeknya melalui bursa, dapat dilakukan melalui bursa paralel. Merupakan alternatif bagi perusahaan yang go public untuk memperjualbelikan efeknya jika memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek. Pada pasar paralel merupakan perlengkapan dari bursa efek yang ada. Perusahaan penerbit efek atau emiten dapat menjual efeknya melalui bursa. Tidak semua efek yang diterbitkan oleh perusahaan penjual sahamnya kepada masyarakat atau go public dapat menjual sahamnya di bursa efek karena persyaratannya cukup berat, bahkan sangat ketat. Bursa paralel merupakan alternatif bagi perusahaan go public memperjualbelikan efeknya jika tidak dapat memenuhi syarat yang ditentukan pada bursa efek. Untuk fungsi pasar modal sendiri, yang pertama ada sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan ke dalam kegiatan-kegiatan yang produktif. Yang kedua, sumber pembiayaan yang mudah, murah, cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional. Yang ketiga, mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja. Untuk yang keempat, mempertinggi definisi alokasi sumber produksi. Yang kelima, memperkokoh beroperasinya mekanisme financial market dalam menata sistem moneter, karena pasar dapat menjadi sarana open market operation sewaktu-waktu dapat diperlukan oleh bank sentral. Dan untuk yang keenam, menekan tingginya tingkat menuju suatu rate yang reasonable, dan yang terakhir, alternatif investasi bagi para pemodal. Dan untuk produk-produk pasar modal
Itu untuk produk-produk pasar modal, Sigit Triandaru dan Totok Budi Santoso 2006 menjelaskan ada beberapa dalam pasar modal, yaitu ada saham, penyertaan dalam dasar suatu perseroan terbatas sebagai tanda bukti penyertaan tersebut, perusahaan mengeluarkan surat saham atau surat kolektif pada pemegang saham. Untuk selanjutnya ada obligasi, surat pernyataan utang dari perusahaan kepada para peminjam. Surat obligasi disebut juga surat utang berjangka panjang sekurang-kurangnya 3 tahun. Yang ketiga ada reksadana, sertifikat yang menjelaskan bahwa pemilik menitipkan uang kepada para pengelola reksadana untuk digunakan sebagai modal berinvestasi di pasar uang atau pasar modal. Untuk para pelaku pasar modal, dalam kegiatan pasar modal terdapat beberapa pelaku, yaitu ada emiten, pemodal, komoditi, lembaga penunjang, dan investasi. Untuk emiten sendiri itu adalah pihak yang melakukan penawaran umum atau perusahaan yang memperoleh dana melalui pasar modal. Pemodal adalah memberi modal atau menanam modal dalam perusahaan. Untuk pelaku, pembeli atau pembeli dana atau modal yang menyisihkan kelebihan dana atau uangnya untuk usaha yang produktif dan adanya penjual atau dana yang memerlukan dana atau modal untuk keperluan usaha. Selanjutnya ada komoditi, barang yang diperjualbelikan dapat berupa bursa uang, modal, timah, karet, minyak, emas, dan lain-lain. Untuk lembaga penunjang yang berkaitan dalam kegiatan pasar modal serta lembaga-lembaga swasta yang berkaitan sebagai profesi penunjang. Dan untuk investasi, kegiatan menanam modal dengan harapan pada waktunya nanti pemilik modal mendapatkan sejumlah keuntungan dari penanaman modal. Investasi di pasar modal dapat melalui 2 cara, yaitu pembelian efek di pasar modal, di pasar perdana, dan jual beli efek di pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar dalam masa penawaran efek dari perusahaan penjual efek atau emiten kepada masyarakat untuk pertama kali. Adapun pada pasar sekunder, harga efek ditentukan oleh emiten dan kekuatan permintaan penawaran efek. Selanjutnya untuk lembaga penunjang pasar modal, yang pertama penjamin emisi efek. Untuk yang A, memberikan nasihat mengenai jenis efek yang sebaiknya dikeluarkan, harga yang wajar, dan jangka waktu efek atau obligasi dan sekuritas kredit. Untuk yang B, dalam mengajukan pernyataan pendaftaran emisi efek, membantu menyelesaikan tugas administrasi yang berhubungan dengan pengisian dokumen, pernyataan pendaftaran emisi efek, penyusunan prospektus, merancang spesimen efek, mendampingi emiten selama proses evaluasi. Yang C, mengatur penyelenggaraan emisi atau pendistribusian efek dan menyiapkan sarana-sarana penunjang. Untuk yang kedua ada akuntan publik. Tugas akuntan publik yaitu sebagai berikut: melakukan pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan dan memberikan pendapatnya. Yang B, memeriksa pembukuan apakah sudah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dan ketentuan-ketentuan BPPAM. Yang C, memberikan petunjuk pelaksanaan cara-cara pembuktian yang baik apabila diperlukan. Yang ketiga ada konsultan hukum. Tugas konsultan hukum meneliti aspek-aspek hukum emiten dan memberikan pendapat dari sisi hukum tentang keadaan dan keabsahan usaha emiten yang meliputi anggaran dasar, izin usaha, bukti kepemilikan atas kekayaan emiten, perikatan yang dilakukan oleh emiten dengan pihak ketiga, serta gugatan dalam perkara perdata dan pidana. Yang keempat ada notaris, bertugas membuat berita acara RUPS, membuat konsep akta perubahan anggaran dasar, dan menyiapkan naskah perjanjian dalam rangka emisi efek. Dan untuk yang kelima ada agen penjual. Agen penjual ini terdiri dari atas perusahaan pialang atau broker atau dealer yang bertugas investor yang akan memesan efek, melaksanakan pengembalian uang pesanan, dan menyerahkan sertifikat efek kepada pemesan. Yang keenam ada perusahaan penilai. Perusahaan penilai diperlukan apabila perusahaan emiten akan melakukan penilaian kembali aktivanya. Penilaian tersebut dimaksudkan untuk mengetahui besarnya bila wajar aktiva perusahaan sebagai dasar dalam melakukan emisi melalui pasar modal. Lembaga yang berkaitan dengan kegiatan pasar modal, berbagai lembaga dan profesi yang diperlukan agar kegiatan modal dapat berjalan dengan baik. Menurut Husnan 1998, di Indonesia ada 4 penyelenggaraan utama dalam sistem perdagangan efek tersebut,
Yang pertama ada Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Di Pasar Modal Indonesia, lembaga yang mengatur dan mengawasi kegiatan pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Keberadaan BAPEPAM dimaksudkan untuk mewujudkan kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, efisien, dan melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan yang tidak fair dari emiten seperti informasi yang tidak benar, ataupun dari perusahaan, lembaga, dan profesi yang berkaitan dengan pasar modal seperti jual beli saham yang harus dipenuhi dengan ketentuan yang berlaku. Pada awalnya, BAPEPAM selain menjalankan fungsi sebagai pengawas pasar uang dan modal, juga menjadi badan pelaksana bursa 1976 sampai 1990. Dengan demikian, selain bertindak sebagai penyelenggara atau pelaksana, BAPEPAM sekaligus merupakan pembina dan pengawas. BAPEPAM adalah wasit sekaligus pemain. Dualisme BAPEPAM ini ditiadakan pada tahun 1990 dengan keluarnya Kepres nomor 53/1990 dan SK Kemenku nomor 1548 tahun 1990. Hal ini disebabkan pasar modal merupakan salah satu sumber pembiayaan dunia usaha dan wahana investasi bagi para pemodal, serta memiliki peranan strategis untuk menunjang pembangunan nasional, wajar, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal. Untuk tugas Badan Pengawas Pasar Modal sendiri, yang pertama mengikuti perkembangan dan mengatur pasar modal sehingga efek dapat ditawarkan dan diperdagangkan secara teratur, efisien, serta melindungi kepentingan pemodal masyarakat umum. Yang kedua, melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap lembaga berikut. Yang pertama ada bursa efek, lembaga clearing, penyelesaian, penyimpanan, reksadana, perusahaan efek, dan perorangan. Untuk yang ketiga, memberikan pendapat kepada Menteri Keuangan mengenai pasar modal. Kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995, Pasal 3 dan 4. Kewenangan yang sesuai dengan standar dan prinsip hukum pasar modal global. Wewenang BAPEPAM tercantum pada bab 2 UUPM yang garis besarnya mencakup sebagai berikut. Mengeluarkan izin untuk bursa efek dan lembaga-lembaga penunjang, mengeluarkan izin untuk perseorangan untuk wakil penjamin emisi efek, menyetujui pendirian bank Kestudian, menyetujui pencalonan atas pemberhentian komisaris, direktur, serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga penyimpanan, penyelesaian sampai dipilihnya komisaris dan direktur baru. Memeriksa dan menyelidiki setiap pihak jika terjadi pelanggaran terhadap UUPM, membekukan dan membatalkan pencatatan atas efek tertentu, menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu, menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek dalam keadaan darurat, bertindak sebagai lembaga banding bagi pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa efek, lembaga clearing, dan penjamin. Di luar kewenangan tersebut masih terdapat sejumlah wewenang dalam tingkat yang lebih rendah dan bersifat lebih teknis. Itu saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.